Orang istiqomah ini berat. Orang yang berbuat baik ini berat. Orang yang berada di jalan yang benar juga berat. Kenapa? Karena bisa jadi banyak-banyak tantangan yang akan dihadapinya. Salah satunya adalah cercaan, celaan, hinaan orang. Bapak rajin kali ke masjid bisa diisukan orang. Tengok tuh rajin ke masjid. Tuh mau jadi ketua BKM tuh. Ya kan? Ada. Ya kan? Ngeri nih. Ya. Jadi kalau awak rajin, Pak. Ini yang sekarang banyak diceritain orang, itu yang orang yang baik atau orang yang jahat? Orang baik, Pak. Yang jahat tuh orang udah selo aja sekarang. Udahlah biar aja tuh dia, penting awak enggak. Ya kan? Itulah yang kita alamin. Begitu kita baik, banyak kali yang ini. Mama tiap hari pengajian, tetangganya bilang apa? Tuh tengok keluyuran aja. Melalak aja kerjaannya. Padahal melalak itu untuk pengajian. Memang mama kita ini hebat. Di Indonesia mama tuh hebat. Karena kesana kemari pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi yang kita cinta, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua yakin bahwa ketika dalam hidup ini rajin bersolawat, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Sahibul Bait dalam hal ini adalah Ketua BKM Musola ini beserta seluruh pengurus. Kemudian yang saya hormati dan yang kita muliakan Al-Ustadz Suhendro selaku Ketua FKSMM yang setiap minggu subuh konsisten keliling sana keliling sini. Mungkin jadwalnya pun dikorbankan untuk FKSMM. Ada duanya itu, dikorbankan atau memang orang udah segan ngundang Ustadz Hendro. Ya, Ustadz Hendro bisa ngisi ojo lah. Engko danane enggak teko pula nang FKSMM. Wis ilang job. Tapi insyaallah Ustadz Hendro banyak Allah kasih gantinya. Kemudian pengurus FKSMM yang hadir pada hari ini, tim YouTuber yang hari ini sepertinya spesial banget. Apa karena saya pakai baju merah atau kayak mana saya nggak tahu. Tapi biasanya cuma satu lah, kamera ini kok banyak kali. Ya, sampai kita pun bingung, ini yang mana yang masuk betul nih. Ya.
Awak takut 4 gini nggak ada yang masuk. Nah, itu yang takut awak. Aku cek lah nanti ya kan. Mana yang betul-betul masuk. Ya. Kemudian bapak-bapak seluruh jamaah pengajian FKS MM Sunggal yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita sudah memasuki hari ke-20 di bulan Muharram tahun 1443 Hijriah. Bulan lalu kita ketemu, tapi kita ketemunya masih di tahun 1442 Hijriah. Tahun ini 1443 Hijriah. Kalau ngitung tahunnya berarti 1 tahun. Ya, iku pun nek coyo. Ya, kenapa? Karena hitung tahun. Ya, artinya waktu sudah bergeser. Pergeseran waktu itu kadang tak dirasakan oleh kita. Maksud nggak dirasakan itu gimana? Nggak terasa. Banyak yang bilang, Pak Ustadz nggak terasa ya, 1 tahun dah habis. Ya, 1442 Hijriah sudah selesai. Sekarang sudah masuk tahun yang baru. Memang begitulah sifat waktu. Udah sering saya ulang. Waktu itu kalau dijalani nggak terasa, kalau dipikirin baru terasa. Makanya berbicara tentang waktu jangan pernah dipikirin. Banyak orang ngaji batal gara-gara mikiri. Engkau ustate yo ceramahi suwi enggak yo. Nah, itulah yang dipikirin orang. Udah nggak usah dipikirin, dijalanin aja. Insya Allah nanti selesai ceramah rata-rata akan mengatakan, nggak terasa ya. Ustadznya udah siap ceramah. Yang bilang nggak terasa antara dua. Pertama karena enak kali ceramahnya. Yang kedua tidur dia. Ya, begitu terbangun, udah siap nggak terasa ya katanya. Nah itu, jadi saya gampang. Siapa yang mau nggak terasa, pilihannya ada 2. Nikmati ceramah ustadznya atau tidur. Cuman tim YouTuber nggak boleh tidur. Ya, nanti mati HP-nya, putus ininya videonya. Ya, bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya sering mengatakan bahwa dalam bergeser waktu ini kita harus pahami secara zahir waktu bertambah. Tapi secara substansi waktu itu berkurang. Jadi kita ulang tahun, boleh Pak Ustadz ulang tahun, boleh. Ya, tapi kalau ulang tahun jangan bahagia terus. Tapi harus juga ada sedih-sedihnya sedikit. Jadi kalau bahagia itu karena dikasih Allah kesempatan hidup. Kalau sedih karena kita tahu ketika kita ulang tahun jatah hidup kita berkurang. Memang tiap hari bertambah waktu maka berkuranglah jatah hidup kita. Nah, tapi kita jangan mikir, aku kira-kira hidup berapa lama ya? Nggak usah dipikirin. Pening kepala awak mikirin itu. Ya, kok gitu Pak Ustadz? Ya iyalah, ngapain nak pikirin berapa lama lagi? Udah yang ada ini manfaatkan aja. Yang lagi sehat, rajin ibadah. Ya, yang lagi banyak duit, rajin sedekah. Nah, kemudian yang punya kekuasaan, gunakan kekuasaan untuk memberikan kemanfaatan. Udah gitu-gitu aja kita. Nggak usah pikirin, kira-kira aku berapa lama lagi. Karena yang sakit-sakitan belum tentu cepat meninggal. Malah ada yang sehat-sehat besoknya meninggal. Entah siapa, aku pun nggak tahu itu. Ya, tapi apa maksudnya? Karena kita tidak pernah bisa mengetahui apa yang akan terjadi di hari esok. Yang tahu yang terjadi di hari esok itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bapak-bapak, dikasih Allah kesempatan hidup, manfaatkan waktu yang ada. Jangan berpikir mungkin usiaku setahun lagi, nggak usah. Yang penting sekarang kita hidup, manfaatkan waktu kita untuk melakukan amal kebaikan dalam hidup ini. Memang banyak kali tantangan kita. Ya, misalnya kemarin mau tahun baru aja, sibuk jamaah bertanya, Ustadz, betulnya ini libur tahun baru Islam digeser? Betul? Ya, saya bilang betul. Berdasarkan SKB 3 Menteri, ada 2 hari libur yang digeser. Pertama adalah tahun baru Islam, yang kedua Maulid Nabi. Ya, ini 2 yang digeser. Alasannya apa? Dalam SKB itu alasannya COVID-19. Subhanallah.
Ya, analisisnya luar biasa orang itu. Ya, kenapa? Karena COVID-19 libur digeser. Nah, liburnya digeser kenapa? Karena hari Selasa. Dikhawatirkan Seninnya kejepit. Kalau yang kejepit-kejepit ini kan orang suka kali ngambil cuti gitu. Ya, yang masuk kantor nanti ngambil cuti. Terakhir liburan orang tuh. Keluar sana sini. Takutnya angka COVID semakin meningkat. Makanya yang liburnya hari Selasa itu digeser ke hari Rabu. Ya. Yang kena dua. Pertama tahun baru Islam, yang kedua adalah Maulid Nabi. Tapi kemarin saya sudah berharap kali. Mudah-mudahan 17 Agustus juga digeser. Tapi alhamdulillah nggak geser. Ya, memang berat gesernya. Ya, Pak Ustadz, ada loh yang cemburu. Siapa yang cemburu? Umat Islam cemburu, Pak Ustadz. Ya wajar lah ya kan. Giliran awak digeser-geser. Enak kali orang tuh gesernya. Ya, giliran yang lainnya tak tergeser sama orang tuh. Ya udahlah, kita ini kan rakyat biasa. Udah selalu aja. Ya libur kata pemerintah libur. Enggak ya enggak. Ya kan? Sama kayak ada mama-mama bilang, Pak Ustadz sama kami libur itu enggak ada masalah. Libur enggak libur tetap nyuci piring juga kami Pak Ustadz. Oh iya, memang betul. Ya, enggak ada berubah Pak Ustadz. Ya bagi kita yang enggak ngantor ya enggak ada masalah juga kan. Kenapa nggak ada masalah? Ya memang kita nggak ngaruh libur atau tidak. Penting aku kerja ke sawah udah. Mau libur nggak libur aku tetap ke sawah, ke kebun. Ya artinya apa? Nggak ada ngaruh. Bagi kami juga yang ngantor juga nggak ada masalah. Kalau libur bergeser nggak ada masalah. Tapi kalau dihapuskan liburnya, itu baru jadi masalah. Berarti jatah liburannya hilang. Ya, kalau hanya sekedar digeser nggak masalah. Tapi pertanyaannya, dalam kajian Islam, adakah masalah ketika libur digeser? Jawabannya ada. Bagi masyarakat awam, ini bisa jadi masalah. Masalahnya di mana Pak Ustadz? Ya masalahnya, ini masalahnya. Kalau masyarakat awam nih, tahu liburnya digeser, 1 Muharram, maaf tahun baru Islam, digeser liburnya, asumsi orang awam, oh berarti 1 Muharramnya bergeser. Kalau bergeserlah 1 Muharramnya, ini bisa berdampak pada ibadah kita. Jadi yang puasa Asyura, kalau yang awam nggak ngerti, pikirnya digeser, maka bergeser 1 Muharramnya, akhirnya dia puasanya hari Jumat. Padahal 10 Muharram Asyura itu jatuhnya hari Kamis. Nah, ini kan ngeri nih. 12 Rabiul Awal kalau digeser misalnya Maulid ya nggak ada masalah. Tapi siapa yang mau puasa Ayyamul Bid'i 3 hari dalam setiap bulan 13, 14, 15 itu dipengaruhi oleh tanggal Hijriah bukan tanggal Masehi. Jadi kalau ada orang mengasumsikan oh ini Maulidnya bergeser 1 hari berarti 12 Rabiul Awalnya pas hari liburnya ini bahaya. Mereka yang ingin beribadah kepada Allah itu ditentukan oleh kalender Hijriah pasti akan terganggu ibadahnya. Maka kita yang rajin ngaji ini alhamdulillah, nggak katruk-katruk kali, nggak bingung-bingung kali. Kenapa? Karena dengar pengajian. Kalau dengar pengajian, alhamdulillah. Orang yang awam, yang jarang ngaji itu bisa bingung. Yang ngaji aja pun kadang-kadang bingung, apalagi yang nggak ngaji. Pak Ustaz jangan gitulah, kami ngaji kan nggak bingung. Iya, kelihatan dari wajahnya memang nggak bingung. Ya, tapi bisa jadi Bapak juga bingung. Karena orang yang dengar ceramah ini belum tentu paham semua. Wajahnya meyakinkan, nengok Pak Ustaz gini aja. Rupanya mikiri utang. Kok bisa Pak Ustaz? Ya aku nggak tahu lah. Kadang ada orang wajahnya gini, maksud gini aja kan. Rupanya nggak paham Pak. Ya ada. Cuman bukan di FKSMM ini, di luar sana. Ya, cuman di luar sana kadang ngaji juga kemari. Bolak-balik sini juga. Ya, maaf ya Bapak-bapak. Nggak jauh beda. Jadi kita Bapak-bapak
Ya, kita yang tidak awam, kita yang rajin ngaji, ini cobalah diingat-ingatkan. Tadi malam saya ceramah, saya bilang apa? Memang untuk menjadi orang baik itu harus paham agama. Ya, kayak mana lah. Orang mau hijrah katanya kan. Oh, hijrah, asik cakap hijrah aja dia. Ya, tapi tak paham agama. Kayak mana orang mau hijrah nggak paham agama coba? Banyak orang yang mau jadi orang kaya tapi nggak ngerti jalan menuju kaya. Banyak orang mau jadi orang sukses nggak ngerti jalan menuju sukses. Ya nggak sukses-sukses. Pak mau jadi orang kaya, ya maulah Ustadz. Ya, apa yang Bapak mau lakukan? Inilah aku pun bingung. Ya kayak mana Wak mau jadi orang kaya? Ya, mau jadi orang yang berpendidikan? Iya. Mau kuliah? Iya. Ya, kayak mana caranya? Itu lagi kupikirkan Pak Ustadz. Udah lambat kali lah Wak. Ya, kalau udah kayak gitu. Nah, sama kayak anak-anak muda, anak bapak nanti kok masih SMA misalnya kan, bilangin, kau kalau apa kuliah terus, nah, duitnya ya jangan kau pikirkan. Setiap kau kuliah pasti Allah kasih rezeki. Ya, nggak ada cerita nggak. Saya bapak, ini pengalaman saja. Saya kuliah S1, S2, S3 itu, alhamdulillah, hampir dibilang saya tak pernah mengeluarkan uang. Kenapa? Karena saya dikasih Allah jalan untuk mendapatkan rezeki. Saya punya keyakinan, intan surullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Menuntut ilmu itu, Pak, itu menolong agama Allah. Bapak ngaji setiap minggu bersama dengan FKSMM. Udah, aman itu. Insya Allah rezekinya ada. Allah kasih kita rezeki, insya Allah. Ya, Pak Ustadz, kita mau ngaji itu kan Pak Ustadz naik kendaraan. Iya. Kan butuh minyak juga Pak Ustadz. Pasti Allah akan kasih rezeki Pak Ustadz. Pasti. Bisa jadi rezekinya langsung melalui kita. Dikasih Allah kita uang minyak. Atau rezekinya dikasih sama kawan kita. Karena asalkan pengajian asik numpang aja. Iya. Yang ketawanya kenceng dicurigai. Iya. Tapi mohon maaf, jangan Bapak ketika numpang asik gratis saja. Pikirkan juga lah yang ditumpangi. Ya, memang kadang minyak nggak merasa ini kali dia. Ya, berkurang kali rezekinya enggak. Cuman sok keretanya itunya, Pak. Kawan beratnya 90. Ya, asik sok keretanya rusak gara-gara itu. Ya, maaf ya. Bapak hadirin yang dirahmati Allah. Ya, kita sederhananya berpikir begitu. Nggak usah pernah ragu. Tapi kalau awak nggak ngerti kayak mana lah nih. Orang kalau udah mau ngaji, Pak, pasti ada jalannya itu. Yang sedih awak ini nggak mau ngaji itunya. Banyak kali cakapnya. Ya, kok nggak ngaji? Nggak lah. Kenapa? Kan kita ngaji di musola. Aku takut nanti nggak muat tempatnya. Kan? Oh, banyak cakap. Ya, banyak cakap itu. Ya, kok gitu? Aduh. Kita ini tengok tadi saya masuk di sini. Bayangkan BKM udah nyiapkan teratak itu. Sampai keluar-keluar teratak bapak-bapak situ itu. Luar biasa. Nunggu hujan aja lah ini. Iya. Tapi bapak-bapak, ini ujian. Dari ujian itu, maka insya Allah kita bisa menata diri. Menata diri untuk tetap istiqomah. Dalam Al-Quran, surah Fusilat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallah, summa istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah dalam keadaan apapun dia tetap istiqamah, maka apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat kepadanya untuk mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira dengan surga yang telah aku janjikan. Bapak-bapak hadirin dirahmati Allah, ini konsekuensi logis dari ketuhanan kita. Ya. Siapa yang mengatakan Tuhan kami Allah, istiqomah,
Terus Pak Ustadz, kalau kita istiqomah, turun malaikat. Ada yang nanya sama saya, Pak Ustadz, ini malaikat apa yang turun? Ya, ini bisa bahaya aku Pak Ustadz. Kok sempat Israel yang turun, hancur ini Pak Ustadz. Malaikat yang turun itu bukan untuk mencabut nyawa, tapi malaikat turun itu hanya untuk menyampaikan, jangan takut, jangan sedih. Kenapa orang yang istiqomah kok disampaikan pesan, jangan takut, jangan sedih? Karena orang yang istiqomah ini berat. Orang istiqomah ini berat. Orang yang berbuat baik ini berat. Orang yang berada di jalan yang benar juga berat. Kenapa? Karena bisa jadi banyak tantangan yang akan dihadapinya. Salah satunya adalah cercaan, celaan, hinaan orang. Bapak rajin kali ke masjid bisa diisukan orang. Tengok tuh rajin ke masjid. Tuh mau jadi ketua BKM tuh. Ya kan? Ada. Ya kan? Ngeri nih. Ya, jadi kalau awak rajin Pak, ini yang sekarang banyak diceritain orang itu yang orang yang baik atau orang yang jahat? Orang baik Pak. Yang jahat tuh orang udah slow aja sekarang, udahlah biar aja tuh dia, penting awak enggak, ya kan? Itulah yang kita alamin. Begitu kita baik, banyak kali yang ini. Mama tiap hari pengajian, tetangganya bilang apa? Tuh tengok keluyuran aja. Ya, melalak aja kerjaannya. Padahal melalak itu untuk pengajian. Memang mama kita ini hebat. Di Indonesia mama tuh hebat. Karena kesana kemari pengajian. Dan alhamdulillah ustadz juga di Indonesia ini, alhamdulillah karena mama lah juga banyak jadwal pengajiannya. Kalau bapak-bapak diharapkan pahit lah. Ya, pahit. Ya. Betul nggak Ustaz Hendro? Rata-rata pengajian itu mama. Ini kan bapak-bapak Pak Ustaz. Iya, pas hari Minggu. Ya, kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya, itu jarang bapak-bapak. Ya, tapi kalau mama hampir tiap hari. Makanya saya pernah ditawari kawan-kawan tinggal di Arab Saudi aja. Waktu umroh itu. Ada yang nawarin tinggal di Arab Saudi. Saya nggak mau tinggal di Arab Saudi. Oh besar ini apanya? Saya nggak mau. Karena saya punya kebahagiaan berdakwah di Indonesia. Kalau di sana tinggal, nggak bisa wak berdakwah. Kenapa? Mama nggak ada buat pengajian di sana. Ya, apa nggak oyong aku di sana? Ya kan? Biasa ketemu mama, ya kan? Ini nggak ketemu, ngeri kali lah. Ya kan? Bayangkan itu. Ya, tapi intinya apa? Intinya memang kita, bapak-bapak, ya, dalam kaitannya dengan kebaikan banyak orang yang akan mencerca kita. Bapak rajin sedekah dibilang orang ria. Tengoklah sedekah aja wak dibilang ria. Misalnya Ustaz Suhendro bilang, siapa yang mau sedekah Jumat barokah? Misal maaf nih ya, ada bapak-bapak satu. Saya Ustaz 100 kotak dari saya. Ini Pak, hampir rata-rata orang. Kalau ada yang menyebutkan 100 kotak dari saya di depan orang banyak, pasti banyak yang menilai. Tengok, sombong tuh, sombong. Sedekah aja di depan orang disebut, katanya. Maaf ya Pak. Itu tanda awak tak paham agama. Kalau Bapak dengar ada orang nyumbang di depan orang banyak, pikir positif saja. Ya, itu akan memberikan semangat untuk kita. Ya Allah, dia 100. Aku 5 aja lah. Ya kan? Kan nggak apa-apa. Daripada nggak ada sama sekali. Ya. Bahkan maaf ya, yang ngomong gitu tuh banyak yang nggak sedekah. Ya, yang bilang tuh sombong, ria. Kau berapa rupanya? Aku belum ada memang. Kan sama aja. Ya, bagus saya cakap awak. Ini banyak kali cakapnya, tapi ternyata tidak ada realisasinya. Pak, orang yang baik itu banyak dapat cercaan. Ya, makanya kita ini harus istiqomah. Ya, makanya kabarnya Pak jangan takut, jangan sedih. Menjadi orang yang istiqomah itu berat. Bapak istiqomah kemana-mana pakai jubah. Misalnya abang nih pakai jubah aja kemana-mana. Nggak pernah lepas jubah. Kata orang apa? Tuh tengok so alim. Padahal mulutnya lancip kali itu. Katanya. Nah, udah.
Ya, udah tetap pakai jubah aja, nggak usah nggak usah lepas jubah. Ini maaf bang ya, ini maaf. Ya gitulah kita modelnya ya kan. Ya karena yang di ini ceritain itu yang baik-baik, yang narkoba dibiarin, ya, yang kena miras dibiarin, yang pergaulan bebas, sudah suka hati dia aja lah. Ya tengok sekarang, berani bapak negur anak gadis, anak lajang pacaran malam minggu? Berani nggak? Pak Kades, gimana Pak? Biar tahu aja aku. Iya, ini serius ini. Ya. Kalau dulu zaman saya masih kecil-kecil, itu anggap aja lah senior lah kita bilang, kakaan atau ini kita yang jauh di atas kita. Itu kalau udah duduk dua-duaan malam gitu, nggak ada yang nemenin, itu tetangga sebelah, jangankan Pak Kades, tetangga sebelah pun mau negur tuh. Dan orang dulu kalau ditegur takut. Ngapain kalian dua-duaan? Iya Wak, cabut kalian. Iya Wak, cabut. Nah, cabut. Iya, ketawa dia. Ya, macam paham. Inilah contoh tadi. Ketahuan tak paham tak enggak? Iya. Cabut. Anak sekarang coba tes lah. Tes. Ngapain kalian dua-duaan? Biasalah, Wak. Ya, namanya anak muda kan ya. Kalian udah nikah kalian? Belum, Wak. Kenapa rupanya, Wak? Kalian nggak boleh dua-duaan. Kalau kalian dua-duaan, nanti ada setan di antara kalian. Memang ada, Wak. Wawak lah setannya kan. Apa nggak cabut awak ya kan? Untung aja nggak kena Pak Kades. Kok sempat Pak Kades negur, memang Pak Kades lah setannya. Kok surat nikah nggak kurus kok ya. Habis. Kita sekarang ini berat Pak. Berat. Bapak misalnya ada narkoba aja di dekat rumah awak. Mau cakap aja, mulut ini macam terkunci. Mau nyampaikan ke Pak Kades saja, rasanya berat kali. Kenapa? Anak tetangga. Payah. Tengok ada yang berbuat mesum, berani kita ngusirnya? Nggak berani, Pak. Kalau orang dulu nih, ketika ada yang berbuat mesum, apa sanksi moralnya di masyarakat? Diusir dari kampung itu. Kenapa kok diusir dari kampung, Pak Ustadz? Karena orang yang berbuat maksiat itu bisa mengurangi keberkahan daerah itu. Jadi kalau banyak ahli maksiat di kampung kita, di tempat kita tinggal, itu bisa menjadi asbab bahwa kita susah nyari rezeki. Karena keberkahan itu ditutup oleh Allah dari langit. Kan Allah yang bilang, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apabila, jikalau sekiranya penduduk di suatu negeri, suatu daerah, suatu tempat beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Akan kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, jika banyak yang mendustakan agamaku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku itu sangat pedih dan disesuaikan dengan apa yang kita kerjakan. Artinya, sebaliknya kalau seandainya banyak bermaksiat, maka akan ditutup pintu keberkahan itu oleh Allah. Makanya FKSMM ini insya Allah ketika berjalan terus dengan ramainya jamaah seperti ini, akan mendatangkan keberkahan untuk tempat kita masing-masing. Beruntung musola ini dihadirin oleh jamaah sebanyak ini, karena insya Allah masyarakat sekitar ini akan mendapatkan keberkahannya. Nah itu. Apalagi yang nyumbang untuk sarapan. Ya. Siapa yang nyumbang ini? Aku nggak tahu. Tapi yang nyumbang ini kita doakan berkah rezekinya. Ya. Banyak yang nyumbang Pak Ustadz. Bagus, berarti banyak yang berkah rezekinya. Pak Ustadz, ini ketua BKM aja yang kena nih Pak Ustadz. Nah, kita doakan ketua BKM-nya murah rezekinya. Nah, itulah dia. Makanya betul kata Ustaz Suhendro, kalau sikit yang datang, kasihan BKM-nya. Ibarat kita narik wirid, Pak. Narik wirid, ya udah kita siapkan lah 100 ini bungkus lah kita bilang. Tiba-tiba yang datang
cuman 50. Kemana limpulnya coba? Ya, double-double lah Pak Ustadz. Iya. Seharusnya kita pengen ini mengalir ke banyak orang, tapi pada akhirnya mengalir ke hanya 50 orang. Kalau kami ustadz-ustadz, perkara banyak atau sedikit jamaahnya nggak ada ngaruh sama kami. Betul Pak, sedikit pun nggak ngaruh. Malah kalau jamaahnya sedikit, keyakinan kami bakal banyak bontot kami. Ya, tapi kalau jamaahnya banyak, nih kayaknya berat lah ini. Ya, berat. Ya, samalah ketika saya ngisi di FKSMM, alhamdulillah karena banyak jamaahnya. Kadang BKM-nya pun lupa ngasih bontot saya. Ya. Ya, maaf ya Ustaz. Kok gitu Ustaz? Iya, berat loh Pak jadi Ustaz nih. Karena di rumah nih anak-anak ada. Itu berat kali. Ya kan? Tahu lah anak-anak nih, namanya anak-anak. Ya, Abi dari mana? Abi dari ceramah, Nak. Oh, Abi ceramah. Iya. Abi bawa bontot. Coba lah Pak Ketua, kayak mana lah pun jawabnya. Ya, ini kayaknya belum ada jawaban. Kenapa? Karena bingung. Iya. Baru kalau sana nggak ada bontot loh, Nak, di mana ceramahnya? Ya, di FKSMM Sunggal. Ditandai nama anakku. Maaf Ustaz. Tapi insya Allah. Kalau rame atau tidak, itu nih. Nah tapi kalau nggak rame memang jujur. Saya sedih waktu di Jalan Binjai nih Pak. Perumahan Palem Kencana. Ada jamaah saya. Dia ketua ini. Ketua arisan keluarga. Asalkan arisan dia lah yang ngasih info. Dia lah yang ngundang Ustadz. Kadang kalau Ustadz kesasar-sasar. Dia lah yang nunjukin jalan. Rata-rata kalau ada acara itu jamaahnya sekitar lebih kurang 30 orang rata-rata. Tapi maaf Bapak-bapak, ketika beliau yang narik arisan itu, ternyata waktu itu yang datang hanya 7 orang. Saya diundang jam 2:30. Datang saya jam 2:30. Begitu datang 2:30, apa yang terjadi? Jamaahnya masih sedikit. Buah-buahan sudah banyak disiapkan. Ada buah duku, ada buah rambutan. Betul ini. Ya, disiapkan. Ya, karena waktu itu lagi musim. Ini pun sebenarnya musim juga duku. Ya. Loh, Pak Arif kok ini ketawa? Ya, kan aku bilang musim aja loh. Ya, ya mana tahu ada, alhamdulillah. Ya. Waktu itu pas kebetulan musim buah duku, buah rambutan. Jadi apa kata Bapak itu, Pak Ustadz, sabar ya Pak Ustadz, kita nunggu ini jamaah yang lainnya. Makan dulu Pak Ustadz, saya kan orangnya suka kali sama buah duku. Betul Pak, aku kalau dikasih buah duku meriah kali lah aku, betul. Ya, ya. Jadi saya makan pelan-pelan, kadang rambutan, kadang duku, banyakan duku lah. Ya, makan. Ya, rupanya jam 3. Maaf, kebetulan memang yang datang cuma nambah 2 orang. Ya, 9 orang. Akhirnya si bapak itu dengan wajah tegar, dia bilang apa? Udah Pak Ustadz, nggak apa-apa, kita mulai aja. Nanti waktunya kan habis kalau kita lama kali nunggu, mana atau mereka lagi di jalan atau ada macet segala macam. Iya Pak, saya pun agak sedih saya lihat dia. Ya, tapi dia tegar. Saya bilang, Pak, ini rezeki Bapak. Ya, rezeki Bapak hanya 9 orang yang hadir. Padahal rata-rata 30 orang. Saya bilang, ini Allah tahu Pak. Allah sedang menguji Bapak. Yang sabar ya Pak. Ya Pak Ustadz, nggak apa-apa Pak Ustadz, katanya. Udah alhamdulillah. Saya sebagai Ustadz, ada masalah? Nggak ada. Mau 9 orang, mau 30 orang, nggak ada masalah. Makanya kalau kami ceramah itu Pak, Bapak jangan pikirkan jamaahnya berapa. Nggak usah, nih kadang BKM payah. Giliran pengajian sikit jamaahnya, Ustadz, maaf Ustadz, berhenti aja lah Ustadz. Kok berhenti Pak? Jamaahnya sikit kali. Ya, segan kami sama Pak Ustadz, jangan segan. Kami ini udah paham. Ya, kalau ceramah jamaahnya berapa aja udah ngerti kami. Nggak usah pala segan-segan. Karena bagi kami jumlah jamaah itu nggak berpengaruh. Ya, nah, kan? Udah mulai nih Ustadz. Nah, kayaknya negatif nih. Ya. Loh, saya ceramah tempat Pak Arif, apa dihitung jamaahnya berapa, ininya berapa? Kan enggak kan? Mana ada?
Orang udah samanya itu. Ya. Cuman yang penting kami ceramah. Nah, itu ajanya. Ya. Ya, udah ya. Ya. Ya, tinggal nunggu plastik lah. Aduh. Awak ecek-eceknya, cuman betulan. Ya. Maaf ya Bapak-bapak. Jadi nggak ada kita ini Pak, memang jujur ya. Kenapa Nabi mengatakan kita dianjurkan sholat di masjid yang banyak jamaahnya? Karena kalau banyak jamaahnya semangat. Ya. Ini Bapak-bapak ngaji di sini, saya yakin karena rame ini semangat. Ya. Siapapun yang ngaji di sini saya tengok semangat. Dan saya melihat kalau saya ngisi pengajian ini nggak ada yang tidur. Cuman yang nunduk aja lah yang ada. Ya, tidur nggak ada. Ya, tapi kalau yang nunduk ada. 1-2 ada. Tapi kalau di sini ngisi ceramah ini, saya yakin bukan karena ustadznya. Siapapun ustadz yang ceramah di sini, saya yakin bapak-bapak tetap semangat. Kenapa? Karena rame jamaahnya. Kita kalau berjuang sudah rame orangnya, pasti semangat. Nah, itu dia. Tapi maksud saya, jangan gara-gara nanti sikit. Kan Bapak kan buat juga pengajian di masjid masing-masing. Ya, kalau buat pengajian di masjid masing-masing, jangan hitung-hitung kali jamaahnya. Ya, saya kalau pengalaman itu udah banyak. Ya, yang jamaahnya kayak formasi main bola udah pernah. 4-4-2-1. Ya, 4 kanan, 4 kiri, 2 depan, 1 ustadznya penjaga gawang. Nah, itu pernah. Yang jamaahnya sikit ada. Ya, ada Pak. Masuk saya ceramah subuh, sebelum subuh saya datang, habis itu saya tengok, baru yang nazir masjid yang datang. Oke, belum azan, maklum. Mungkin jamaah nunggu azan. Begitu azan berkumandang, saya tengok lagi nambah 2 orang. Ini berarti 3 orang. Belum qomat. Ya, begitu qomat dikumandangkan, saya tengok bertambah 4 orang. Alhamdulillah, 7 orang. Ya, maju saya ke depan sambil ngitung 7. Ya kan? Nah, udah saya sholat mengimami. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi. Tengok kanan sambil ngitung. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok kiri sambil ngitung. Alhamdulillah, enggak nambah 1 pun. Tetap 7 orang. Akhirnya saya lanjutkan dengan berdoa. Nah, dalam hati saya masih optimis. Mungkin tipikal jamaah di sini dia nggak sholat subuh di masjid tapi mau dengar pengajian. Berdoalah saya. Habis doa, wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Balik kanan, alhamdulillah. Tinggal 3 orang. Habis itu saya tanya sama ketua BKM, Pak, kayak mana nih jadi pengajian kita? Ya jadilah Ustadz, mana jamaahnya? Ya kami kan ada Pak Ustadz, pengurusnya mananya ini Pak? Ya kamilah Pak Ustadz pengurusnya, saya ketua, Bapak ini sekretaris, Bapak ini bendahara. Katanya. Lengkap ya KSB, ya ketua sekretaris bendahara. Jadi kayak mana nih Pak? Lanjut Pak Ustadz, karena bendahara hadir, saya pun yakin untuk melanjutkannya. Maaf bapak-bapak, ini sekedar intermezzo. Tapi semangat untuk berdakwah ini jangan pernah luntur. Makanya tetap istiqomah. Dan kita bapak-bapak harus jadi hamba Allah yang visioner. Yang visioner itu yang kayak mana? Bukan visioner itu melihat bagaimana di dunia ini kita bisa jadi orang kaya, bisa jadi orang sukses saja. Visioner dunia akhirat. Itulah yang disebut Allah di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan pandanglah apa yang akan kamu perbuat untuk hari esok. Kemudian Allah melanjutkan wattaqullah. Jadi ini ada ittaqullah ini 2 kali diulang dalam 1 ayat. Ya, kan kadang-kadang ada pengulangan-pengulangan dalam Al-Quran. Tapi pengulangan ini punya makna. Ya, kalau pengulangan di dalam tafsir itu ada bermakna litaukid untuk menguatkan, ada litarbiyah untuk pendidikan. Bapak baca surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
maka nikmatku mana lagi yang engkau dustakan. Berapa kali diulang? 31 kali diulang di surah Ar-Rahman. Orang-orang orientalis menuduh inilah kemubaziran yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena mereka menganggap ngapain diulang-ulang sama. Dalam Islam, dalam tafsir, pengulangan itu punya makna. Maknanya apa Pak Ustadz? Litarbiyah. Litarbiyah itu artinya apa? Untuk mendidik. Ini seolah-olah ngajarin kita. Lihat ya. Allah didik hambanya. Ya, itu berulang-ulang 31 kali. Supaya kita tidak mendustakan nikmat Allah. Kita dididik 31 kali Allah mengulang. Padahal Bapak-bapak, kalau Allah mau, ya, kira-kira harus 31 kali. Enggak. Kalau Allah mau, enggak perlu 31 kali. Kalau Allah mau cuman sekali saja. Karena Allah, kalau mau sesuatu cukup bilang kun, fayakun. Jadi maka jadilah. Kalau kitanya kun, fayakun. Payah kali pun. Nah, itu kalau kita. Ya, kalau Allah kun, fayakun, jadi maka jadilah. Tapi Allah ngajarin kita ngulang sampai 31 kali. Itulah pendidikan. Allah mau bilang, aku ini Tuhan. Ngajarin kalian aja sampai 31 kali. Bayangkan. Sampai 31 kali ngulang Allah. Jadi kalau kita bapak-bapak, misalnya ngajarin orang, ngajarin istri, ngajarin anak, jangan bosan kalau ngulang-ngulang. Ya, ini kadang ngajarin anak sholat. Sholat kau. Ya, sekali ya. Sholat 2 kali. Ya, sholat 3 kali. Udah cukup ya. 3 kali ayah bilang maka udah. Ya, kalau kau nggak mau sholat udahlah terserah kau lah. Ini betul nggak yang dibilang seorang ayah kayak gini nih? Salah. Kenapa salah? Ayah itu tak boleh bosan menyuruh anaknya untuk sholat. Walaupun sampai 100 kali. Tuhan saja yang bisa kalau dia mau 1 kali. Tuhan tidak menunjukkan 1 kali. Sampai 31 kali ngajarin kita. Berarti kalau kita hambanya bisa jadi ratusan kali. Makanya kita pun gitu Pak sama istri. Dek pakai jilbab. Ya, enggak juga. Pakai jilbab. Enggak juga. Pakai jilbab. Enggak juga. Mau aku ganti kau. Ya ancam sedikit. Ya kan? Ya, ganti jilbabnya. Bapak ini segan sama bini ya. Iya Pak, betul Pak. Ganti jilbabnya. Ya kan? Nah, jadi kalau kita mengulang-ulang, ya biasa. Tugas kita Bapak Ibu hanya menyampaikan. Ya, nggak ada tugas kita untuk memastikan orang ini. Kalau udah kita sampaikan diterima, alhamdulillah. Macam saya lah ceramah. Saya ceramah Bapak Ibu. Begitu saya ceramah, kan belum tentu bapak-bapak semuanya nerima kan. Belum tentu. Ini yang ku ceramah ini nih, belum tentu diterima. Ya, semuanya. Ada yang lengket separuh, mantap. Ada yang lengket seperempat, mantap. Ada yang lengket sepertiga, mantap. Tapi ada yang enggak lengket-lengket. Ya, lepas semuanya. Begitu habis cakap Ustaz, lupa. Begitu habis cakap Ustaz, lupa. Ya, kenapa? Karena banyak kali masalah hidupnya. Ya, jadi mau nyimpen tuh asik lepas saja. Ya, saya hampir di setiap masjid yang saya ceramahin, saya sedang ini mentradisikan sholat sunnah qobliyah maghrib. Ya, sholat sunnah qobliyah maghrib. Alhamdulillah di beberapa tempat yang saya rutin mengisinya, itu sudah dilaksanakan qobliyah maghrib. Ya, walaupun ada yang mengatakan itu kan Pak Ustadz sunnah ghairu muakkad, betul. Samanya itu sama qobliyah isya. Qobliyah isya itu kan sunnah ghairu muakkad, dikerjakannya. Ya, jadi kalau ini kenapa tak dikerjakan? Oh, waktunya Pak Ustadz berapa lama sih? Ya, sholat sunat qobliyah maghrib itu paling pun cuma 5 menit itu. Ya, dari 19 hadis yang kita buka dalam kitab Kutubut Tis'ah, ya, ternyata 19 hadis itu rata-rata hadis sahih. Walaupun Nabi tidak mengatakan itu sunnah muakkad, tapi Nabi sering mengulang-ulang, lakukanlah, lakukanlah, lakukanlah. Tapi di ujung Rasul bilang, jika engkau mau. Ya, kenapa ada kata di ujung jika engkau mau? Ini supaya menunjukkan bahwa salat sunat qobliyah maghrib ini ya tidak sunnah muakkad. Karena yang sunnah muakkad itu ada 12 rakaat.
Yang itu pun ada ada perbedaan pandangan. Ada yang mengatakan yang sunnah muakkad itu Pak 12 tuh qobliyah subuh 2 rakaat. Qobliyah zuhur 2 rakaat, qobliyah ba'diyah zuhur 2 rakaat, qobliyah asar 2 rakaat, kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Berapa totalnya? 12. Tapi pendapat satu lagi mengatakan qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ya kan? Ba'diyah zuhur 2 rakaat, kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Nah, asar tidak ada. Nah, itu pendapat. Tapi yang kita pakai itu kebanyakan yang tadi 22 itu. Nah, tapi intinya apa? Mau diamalkan atau tidak itu enggak urusan ustadz. Jadi itu hidayah Allah. Kadang Pak jujur ada orang banyak ngaji Pak, enggak berubah-berubah. Ada. Ya, ada. Ya itulah misalnya udah dibilang sama ustadz, Bu, mulut jangan lancip kali. Ya. Kalau perkara ibadah luar biasa. Tapi asal jumpa sama orang asing nyeritain orang aja. Habis pahala nanti asing nyeritain juga kayak mana lah Pak Ustaz, ada kebiasaan katanya. Ya, payah kali. Sama udah dibilang, Bu, jangan merepet aja sama suami. Ya, Pak Ustaz ya kalau nggak ngerepet sehari rasa mau demam Pak Ustaz katanya. Pantesan lah banyak suami ninggal duluan. Ya, kenapa? Stres mikirin biniknya asik merepet aja. Sampai ada suami yang ngadu sama kita. Sering ini saya sampaikan. Ustadz, kenapa ya aku dikasih Allah istri yang suka merepet? Nanya sama Ustadz. Ya aku jawab lah, Pak, itu udah jodoh Bapak. Ustadz, kalau itu jawabannya aku pun tahu. Katanya. Ngapain aku tanya sama Pak Ustadz? Jadi maksud Bapak apa? Aku nggak sanggup loh Pak Ustadz, istriku suka merepet. Sanggup Pak. Nggak sanggup loh Ustadz. Sanggup. Maaf ya Ustadz, ini yang punya istri aku atau Pak Ustadz? Nah, ya Bapak lah. Jadi kalau Ustadz pula yang bilang sanggup, saya Ustadz, pasti ada dalilnya. Ya. Apa dalilnya? La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan beban kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Bapak dikasih Allah istri yang suka merepet karena Allah tahu Bapak sanggup. Oh gitu ya Pak Ustadz? Iya. Tapi Pak Ustadz, apalagi? Kenapa ya Pak Ustadz? Istriku ini dulu kok nggak dikasih sama laki-laki yang lain aja ya Pak Ustadz. Ya besok aku jawab, maaf ya Pak, laki-laki yang lain nggak ada yang sanggup loh Pak. Cuman Bapak aja lah yang sanggup. Maka udahlah Pak, tahankan aja. Paling kalau nggak tahan ya Bapak ninggal duluan. Nah, itulah dia. Makanya maaf Bapak Ibu. Ibu-ibu yang di luar sana jangan ketawa aja Ibu ya. Ibu pikirkan. Sampai ada cerita. Tapi ini cerita ini tahayul, tahiyan tak betul. Ya tahayul, tahiyan tak betul. Ya, cerita itu yang suami gondok kali nengok bininya. Ya, asik merepet aja. Dia bilang, nanti ku masukkan kau ke sumur tua. Wah, begitu merepet, langsung digendong. Masukkan ke sumur tua. Begitu masuk, ditutup sumur tuanya, pulang dia. Begitu pulang, mau sendirian, nggak enak juga. Kan ya. Dah besoknya dibukanya lagi, mau dicarinya biniknya masih hidup atau enggak. Tengok ke bawah gelap. Carinya cari tambang. Dari tambang dimasukkan ini. Di dalam hati ini kok ku tarik berat, berarti biniku masih hidup. Kalau ku tarik ringan, berarti udahlah. Ku cari aja lah gantinya. Ya kan? Nah, rupanya, apa bapak-bapak? Rupanya, begitu dimasukkan talinya ke dalam, ditariknya berat. Dalam hati, alhamdulillah, ternyata istriku masih hidup. Ditariknya, terus berat rasanya. Begitu naik ke atas, dia terkejut. Ternyata yang naik bukan istrinya, tapi jin penunggu sumur tua itu. Siapa kau? Aku adalah jin penunggu sumur tua ini. Kok kau mulai naik? Asal kau tahu, di dalam sumur ini ada perempuan merepet aja kerjaannya. Stres aku di dalam, bagus aku keluar. Nggak tahan. Bu, maaf ya Bu ya, jin aja pun nggak tahan direpetin. Apalagi suami kita. Udah meriah Bapak hari ini ya. Ya, tapi Bapak salah. Istri Bapak nggak Bapak bawa. Jadi ceramah saya ini harus Bapak ulang lagi sama beliau. Tapi kalau ibu yang hari ini suaminya ada di sini, insya Allah Bapak yang istrinya hadir Pak, udah tinggal bilang, ingat sumur tua.
Tinggal itu aja. Ya. Tapi kalau istri bapak nggak ada, berat lah pak. Berat. Ya, berat. Harus menjelaskan lagi. Begitu bapak jelaskan langsung ada bantah. Udah mau jadi ustaz sekarang ya. Iya. Bapak-bapak. Jadi kita ini visionernya itu dilihat dari apa? Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Diulang. Tadi pengulangan dalam Al-Quran, dalam kaidah tafsir itu, ada kalanya litarbiyah, ada kalanya litaukid, menguatkan. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada yang diulang, ada. Wala antum abiduna ma'abud. Diulang 2 kali. Itu tuh menguatkan. Kenapa menguatkan Pak Ustaz? Karena ini aspek ketauhidan. Ya, wala antum abiduna ma'abud, dan tidak engkau menyembah apa yang aku sembah. Diulang lagi yang kedua juga seperti itu. Itu untuk menguatkan bahwa kita tidak boleh menyembah seperti mereka nyembah, dan orang itu juga tak boleh menyembah seperti apa yang kita sembah. Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kok berulang? Ini juga bahagian dari pelajaran kita. Coba lihat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, khusus sama orang beriman. Kemudian ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi orang visioner itu ketika dia terpanggil sebagai orang beriman, dia menunjukkan ketakwaannya. Itu baru dia bisa visioner. Orang yang beriman bertakwa, dia akan visioner. Baru dia akan bilang apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan pandanglah apa yang akan engkau perbuat untuk hari esok. Orang yang beriman kemudian mewujudkan ketakwaan, dia akan visioner dunia dan akhirat. Kenapa? Karena dia akan persiapkan untuk akhiratnya. Dunia ini hanya sementara, dan akhirat yang akan kekal abadi selamanya. Makanya jangan pening kali kalau awak duit nggak banyak. Udah slow aja Pak. Ya slow aja. Ya kok slow Pak Ustadz? Ustadz bisa lah bilang slow. Ya kok kami Pak Ustadz bingung ini. Udah slow aja. Ya kenapa kok slow? Kita tunggu informasi dari Pak Kades. Ya, mana tahu ada dana bantuan COVID-19. Ya kadang-kadang kan Pak Kades harus itu disampaikan, jangan yang lain-lain. Ya, udah mainkan aja. Ini bakal cair 2,4 juta. Cuman jangan dipoklek. Ya. Ini ada yang kena poklek Pak Kades. Ya, ini aku bilang aja. Ada jamaah curhat, Ustadz memang 24, cuma yang cair cuma 18. Iya. Lu 600 kemana? Nggak tahu Pak Ustadz, hilang. Ya, maksudnya ini ada sesuatu. Nah, kita ini nggak usah terlalu bersedih kalau kita dalam kondisi hidup sederhana. Karena bisa jadi Allah menakdirkan hidup kita sederhana, sementara Allah sedang mempersiapkan kehidupan yang kekal abadi di akhirat, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu, kita ingin catat bahwa kita harus visioner dunia dan akhirat. Jangan hanya visioner dunia saja, tapi akhirat juga. Bagaimana mendesain kehidupan akhirat kita supaya lebih baik lagi, dan insya Allah berujung pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, ini kami buat ini desain untuk akhirat Pak Ustadz. Betul, desain untuk akhirat. Kenapa? Karena memang kita kemari tujuannya bukan untuk dunia. Ya, tapi tujuannya untuk akhirat. Betul nggak Bapak-bapak? Ya, tujuan kita ngaji, kita bisa dapat ilmu, paham agama, insya Allah jadi orang baik. Ketika kita jadi orang baik, maka insya Allah kita akan masuk surga. Kalau hablum minanasnya, ini silaturahmi. Mengamalkan sunnah Nabi. Karena kita bersilaturahmi. Orang yang silaturahmi insya Allah panjang umur, murah rezeki. Karena di silaturahmi itu, kenapa kok panjang? Bayangkan kita berdoa, Allahumma tawil umurana. Ya Allah, panjangkan umur kami. Yang mengaminkan, kalau hari ini ada 300 orang yang mengaminkan, berarti Bapak pagi ini aja dapat doa panjang umur dari 300 orang. Coba kalau Bapak di rumah aja. Nggak dapat, Pak. Bini kun doakan Pak Ustadz, tengok bulan muda atau bulan tua. Ya, kalau bulan muda serius dia, ya Allah, panjangkan umur suamiku ya Allah. Panjangkan umur suamiku ya Allah. Jangan sempat ada apa-apa ya Allah, karena mau gajian ini ya Allah. Nah. Tapi giliran bulan tua ya Allah, oyong aku ini. Ya, tapi kita ini datang kemari dapat doa, apalagi hati bahagia. Makanya kalau udah namanya pengajian harus bahagia. Kecuali yang tidur pasti nggak akan pernah bahagia karena dia berada dalam mimpinya. Ya, dan alhamdulillah ya di sini ini 99% nggak ada yang tidur. Cuman ada aku tengok yang nyenyak kali. Aku nggak usah nengokkan dia. Ya, tapi ada. Alhamdulillah. Tapi Pak Ustadz, tidur pun dapat pahala 200 rakaat salat sunat. Dapat. Jangan bersedih.
Karena yang duduk di sini mau ngantuk atau nggak ngantuk, tetap 200 rakaat sholat sunat. Tapi tolong, kalau pas memang betul-betul ngantuk, carilah ancak yang bagus. Kalau bisa di balik dinding atau di balik tiang, biar nggak nampak sama Pak Ustadz. Ya, karena mempengaruhi itu. Ya. Tapi yang tidur, begitu selesai saya ceramah, nggak terasa ya. Ya, itu nanti dia akan cakap. Dengarkan aja nanti. Ya, nggak terasa satu ceramah, kan? Rupanya tidur. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada diskusi atau tanya jawab, dipersilahkan. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.